Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 22 Juni 2023. Hari ini IHSG kembali merah, ditutup minus 0,75% atau tepatnya di 6.652. Jadi 6.652 itu kira-kira ada di sekitar sini ya, di sedikit di bawah area kotak hijau yang ada di chart saya. Ini seperti yang kita duga bahwa support ini masih cukup kuat untuk menahan pergerakan IHSG. Teman-teman kalau lihat chart saya ini delay ya, memang delay karena chart saya ini chart untuk analisa dalam mode swing atau trend follower. Jadi memang saya nggak terlalu membutuhkan untuk real time. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lihat IHSG. Setelah IHSG kembali ke support, ini akan membuat saya menjadi agak-agak lebih serakah gitu. Kayaknya pengen ngebeli semua karena saya cukup yakin bahwa IHSG akan kembali rebound dan membuat harga-harga saham penggerak utama kembali menghijau dan bisa memberi keuntungan. Ya, ini dari saya punya sudut pandang. Setelah berulang kali saya melihat area support IHSG ini ternyata kuat, maka kayaknya saya cukup agak serakah untuk mulai melakukan pembelian gitu ya. Udah terlalu lama saya lihat-lihat, kayaknya ini supportnya cukup kuat. Ya, mudah-mudahan aja kita lihat ini area kotak hijau. Area support ini bisa menjaga IHSG supaya IHSG kembali hijau. Mungkin dalam pekan depan itu saya udah agak berani untuk melakukan pembelian setelah melihat support IHSG di area kotak hijau ini ternyata benar-benar kuat. Jadi saya akan mengambil saham-saham yang biasanya menjadi penggerak utama IHSG pada saat IHSG berada di sekitar area support, dan kemudian saya akan melakukan penjualan pada saat IHSG sudah naik mendekati area resisten di sekitar garis trendline kuning ini. Kira-kira seperti itu strategi saya. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Technician, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Technician adalah channel yang membahas mengenai analisa teknikal saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Teman-teman yang trading dengan menggunakan pendekatan teknikal, Anda sudah berada di channel yang tepat. Jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Dan jangan lupa, Anda sekalian bisa mengusulkan saham-saham yang akan kita bahas berikutnya dengan cara menuliskannya di kolom komentar. Saya akan membahas saham Enzia. Nah, teman-teman bisa melihat Enzia ini kelihatan banget, walaupun baru 2 kali ya, tapi 2 kali itu udah cukup untuk melihat suatu resisten ataupun support yang sudah terkonfirmasi. Jadi ini teman-teman lihat supportnya udah 2 kali diuji. Kalau kali ini supportnya masih bertahan, berarti ini kayaknya beneran support. Kita bisa melakukan pembelian di sekitar sini, di sekitar 190-an, dan teman-teman bisa melakukan penjualan di sekitar resisten di sekitar 250-an, 250 sampai 260. Saya kira cukup oke ya, 260 itu ada sedikit di atas sini, sehingga teman-teman akan melihat tren yang terjadi itu cukup besar dan dilakukan atau ditempuh dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga ini kayaknya menguntungkan untuk trading jangka pendek. Nah, yang teman-teman perlu perhatikan adalah area support ini. Jadi besok kita akan melihat apabila Enzia mampu bertahan di atas area kotak hijau, nah itu artinya kita bisa mengikuti Enzia sampai di resisten di area kotak kuning. Kalau teman-teman ragu atau tidak punya waktu untuk lihat running price, sebaiknya jangan dilakukan. Karena ini kan sifatnya agak-agak spekulatif ya, karena ini kita lihat lagi di support, dan saya rasa ini juga saham yang sangat mudah digerakkan, saham yang agak-agak atau bernilai kecil, sehingga ini kalau kita tidak mengikuti running price,
Bisa-bisa pada saat kita buka sore harganya sudah ARB gitu, sudah terlalu jauh. Makanya saya sangat sarankan teman-teman yang punya waktu itu bisa melirik saham ini. Saya kira nggak terlalu apa ya, nggak terlalu besar resikonya kalau teman-teman yang bisa melihat running price sehingga begitu ada gelagat yang mencurigakan bisa langsung dilepas. Berikutnya saya punya Cevin. Nah, Cevin ini kelihatannya mantul ya dari support dengan volume yang cukup besar. Target selanjutnya ada di resisten 615, sedangkan area yang saya kira cukup kuat itu ada di bawah di sekitar 408 atau kita bulatkan aja di 400. Jadi emang agak jauh ya kalau teman-teman lihat. Saat ini untuk menuju ke support dan dari harga saat ini menuju ke resisten itu saya kira tidak terlalu seimbang untuk reward to risk rasionya. Teman-teman bisa melihat pergerakan Cevin ini. Apabila Cevin mengalami koreksi, saya kira teman-teman boleh melakukan pembelian di sekitar area kotak kuning, di sekitar support. Dan saya kira sambil menunggu untuk Cevin kembali bergerak naik, karena saya melihat tren naik yang ada di Cevin ini sudah cukup bagus, terlihat naiknya smooth gitu dan belum ada terlihat tanda-tanda pembalikan arah, sehingga saya cukup yakin ini Cevin masih bisa naik lebih tinggi. Tapi kalau ternyata Cevin tidak mengalami koreksi dan malah tembus naik, kita punya area resisten, saya rasa teman-teman masih bisa melakukan buy on breakout di sekitar resisten kotak merah ini. Jadi pada saat dia menembus area kotak merah, kita melakukan pembelian untuk menuju ke resisten yang lebih tinggi lagi, resisten berikutnya. Saya kira tindakan untuk melakukan pembelian di sekitar atau saat harga menembus suatu resisten itu adalah pilihan yang cukup bagus pada saat kita melihat tren sedang kuat seperti ini. Berikutnya adalah saham film. Nah, film ini lagi ada di all time high kayaknya ya, teman-teman pasti monitor. Sehingga saya melihat peluang untuk mendapatkan cuan itu lebih besar. Seperti itulah. Saya kalau melihat harga sedang di all time high itu selalu bersifat agak serakah ya. Saya sangat-sangat suka dengan saham yang ada di all time high. Karena saham yang di all time high itu selalu merupakan petunjuk paling kuat bahwa saham itu sedang uptrend. Sehingga saya lebih suka atau sangat-sangat tertarik dengan saham-saham yang ada di all time high. Memang tidak selalu kita bisa langsung dapat saham di all time high dan langsung cuan. Kadang-kadang kita perlu menunggu saat terjadi koreksi, seperti pada saat film turun seperti ini, ya, menyentuh area support. Kalau teman-teman yang menggunakan Fibonacci pasti bisa melihat di area sini adalah Fibonacci 23,6, sehingga ini menjadi area yang cukup bagus untuk melakukan pembelian. Kalau ternyata nanti filmnya ini kembali turun, tembus di bawah level Fibonacci 23,6, itu artinya sinyal cut loss. Tapi kalau harga film ini naik menembus area resisten di all time high-nya di sekitar 3.330, saya kira itu adalah suatu sinyal untuk cuan. Jadi kita punya target berikutnya ada di sekitar 3.780-an, itu ada di sekitar Fibonacci 161,8, seperti yang sudah saya demonstrasikan di beberapa video sebelumnya. Saya menggambarkan Fibonacci dengan target di 161,8, sehingga pada saat teman-teman melihat saham yang sedang all time high, teman-teman tidak akan melihat ada resisten lain kecuali teman-teman menggunakan Fibonacci atau mungkin teman-teman yang menggunakan Elliott Wave untuk melihat
kemana arah pergerakan harga. Saya kira dengan penampilan seperti ini, ya teman-teman bisa lihat pada saat dia bergerak naik ini selalu terjadi peningkatan volume transaksi, maka saya merasa bahwa ini masih sangat-sangat berpeluang besar untuk naik lebih tinggi, menciptakan new all-time high. Saya kira cukup untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi besok untuk pembahasan saham-saham yang lainnya. Jangan lupa teman-teman bisa memberikan usulan untuk pembahasan berikutnya di kolom komentar. Salam cuan untuk kita semua.